Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Dr. Bayu Maulana, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah. Di episode kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di Instagram terkait kebidanan dan kandungan. Oke, jadi kita langsung mulai saja. Oke, terima kasih kepada akun Uwi Hastuti. Jadi sebelumnya perlu diketahui bahwa setiap tahap kehamilan itu memiliki proses yang berbeda-beda. Dan pada pertanyaan ini akun Uwi menanyakan meningkatkan nafsu makan saat hamil muda. Memang pada saat hamil awal muda itu ada hormon-hormon yang sedang tinggi-tingginya, yaitu disebut juga dengan hormon HCG. Dan hormon HCG ini biasanya dia akan muncak di usia 12 sampai dengan 14 minggu, di usia sekitar 3 bulan. Itulah penyebab kenapa ibu-ibu usia muda itu mengalami mual dan susah untuk makan gitu. Dan untuk tahu apakah itu normal atau tidak, bisa konsultasi ke dokter spesialis kebidanan dan kandungan untuk mengetahui normal atau tidaknya. Dan kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan nafsu makannya? Cara mudahnya adalah yang alami, yaitu dengan banyak meminum air putih, kemudian tidak makan makanan yang memiliki bau yang menyengat, tidak memiliki rasa yang terlalu menyengat, dan bisa makan makanan-makanan yang biasanya dengan manis-manis dan suhu apakah seperti dingin atau panas sesuai dengan selera ibu tersebut. Oke, terima kasih kepada akun Lufian Henry. Jadi sebelumnya perlu diketahui bahwa dari data statistik yang ada itu 85% ibu yang hamil itu akan melahirkan secara normal, dan 15% itu akan melahirkan dengan tindakan, apakah itu dengan sesar ataupun dengan vakum. Itu pun disebabkan oleh banyak faktor. Jadi ibu-ibu hamil tidak perlu khawatir apakah akan lahir normal atau tidak. Kemungkinan besar 85% akan lahir normal. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan pola hidup agar bisa lahir secara normal dan tanpa jahitan? Yang pertama adalah ibu mesti sering bergerak, gitu ya, sering olahraga ringan seperti jalan ringan, terus kemudian tidak tiduran terus, tidak berbaring terus atau duduk terus. Gitu. Kemudian bisa juga melakukan masase perineum dengan menggunakan minyak zaitun, yaitu mudahnya adalah di bagian jalan lahirnya dengan menggunakan minyak zaitun bisa diregangkan, gitu. Diregangkan sehari sekali sekitar 5 menit, diregangkan pelan-pelan sehingga otot-otot dan daerah-daerah jaringan yang kaku di daerah perineum tersebut bisa longgar sehingga nanti tidak mengalami luka pada saat lahiran. Oke, jadi keputihan pada ibu hamil itu hal yang normal, karena pada saat hamil itu jalan lahir akan mengeluarkan lebih banyak lendir pada saat hamil untuk mengurangi bakteri atau kuman-kuman yang masuk ke dalam kandungan. Nah, menjadi tidak normal jika pertama teksturnya berubah, misalnya terlalu kental atau terlalu encer, terus kemudian warnanya berubah, apakah menjadi warnanya putih atau kehijauan atau terlalu kuning. Kemudian baunya, jika baunya terlalu menyengat, bau amis, itu merupakan salah satu tanda yang tidak normal. Kemudian warnanya juga, kalau warnanya putih atau hijau, itu juga tidak normal. Jadi untuk mengetahui lebih detailnya apakah keputihan pada ibu-ibu hamil itu normal atau tidak, bisa kontrol atau konsultasi ke dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Jadi kalau tinggi fundus itu jadi adalah seberapa besar dalam ukuran senti perut kehamilan seorang ibu hamil dibandingkan dengan berat badan bayi atau usia kehamilan. Itu hanya taksiran saja. Jadi kalau dari keterangan ibu sebenarnya
itu tidak normal gitu. Tapi bisa juga tadi saya bilang bisa salah menghitung atau mungkin posisinya tidak tepat. Jadi untuk lebih jelasnya bisa kontrol ke dokter kebidanan dan kandungan terdekat.